Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Mustabsirah. Saya akan menjelaskan tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk SMP kelas 8. Bab 7, rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Di sini kita akan membaca Quran Surat Al-Furqan 25 ayat 63 dan Quran Surat Al-Isra 17 ayat 27. Memiliki sikap rendah hati, hemat, hidup sederhana, dan juga akan memahami hadis terkait. Untuk menghafal, itu nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sikap rendah hati, sederhana, dan hemat dapat meningkatkan keharmonisan kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Nah, kita sekarang akan membaca surat Al-Furqan ayat 63, surat Al-Isra ayat 27, dan hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, dan Baihaqi. Surat Al-Isra ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ihwanasyayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Isra ayat 27. Selanjutnya surat Al-Furqan ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Quran Surat Al-Furqan ayat 63. Selanjutnya hadis riwayat Muslim tentang perilaku rendah hati. An Iyadz bin Himar radhiyallahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allaha awha ilayya an tawadu'u hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabgha ahadun ala ahad. Rawahu Muslim. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewahyukan kepadaku agar kalian bertawaduk, sehingga tak seorang pun menyombongkan diri kepada yang lain, atau seseorang tiada menganiaya kepada yang lainnya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, dan Baihaqi tentang perilaku hidup hemat. An Ibni Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liqtisadu fin nafaqati nisful ma'isati wa tawaddudu ila nasi nisful aqli wa husnus su'ali nisful ilmi. Rawahul Baihaqi. Artinya, Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sederhana atau hemat dalam berbelanja adalah setengah dari penghidupan. Akrab atau cinta dengan orang-orang banyak adalah separuh dari akal. Dan pertanyaan yang baik atau tepat adalah separuh dari ilmu. Hadis riwayat Baihaqi. Hadis yang kedua yaitu hadis riwayat Tirmidzi. Wa an Abi Kalimatal Miqdad bin Ma'di Kalibi radhiyallahu anhu qala
sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma mal'a adamiyyu wi'a'an sarram min batni bihasbi bani adama ukula yuqimna sulbah fa in kana la muhalata fa thuluthul li ta'amihi wa thuluthul li syarabihi wa thuluthul li nafsihi. Rawahu Tirmidzi. Artinya, dari Abu Kalimah Al-Miqdad bin Ma'di Karib radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah lebih berbahaya seseorang itu memenuhi suatu bejana melebihi bahayanya memenuhi perut. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan yang datang menegakkan tulang punggungnya. Dan seandainya ia tidak mampu berbuat seperti itu, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiganya lagi untuk nafasnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis yang ketiga yaitu hadis riwayat Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Inna wa ta'ala yaradu lakum salasa wa yakrahu lakum salasa fa yaradu lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an wa an ta'sumu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu wa yakrahu lakum qila wa qala wa kasrahu su'ali wa idha'atil mal. Rawahu Muslim. Artinya Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai 3 macam, yaitu kalau kamu menyembah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun, dan supaya kamu berpegang teguh dengan ikatan Allah, dan janganlah bercerai-berai dan dari membenci jika kamu banyak bertanya dan memboroskan diri. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang keempat yaitu hadis riwayat Tirmidzi. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Adam innaka in tab'dhulil fadla khairul laka wa in tumsikuhu syarrul laka wa la tulamu ala kafafi wabda'u bima ta'ul. Rawahu Tirmidzi. Artinya, Abu Umamah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, hai anak Adam, manusia, jika kamu menyedekahkan apa yang melebihi kebutuhanmu, itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu menahannya, itu buruk bagimu. Kamu tidak akan hina karena hidup sederhana. Dahulukan yang menjadi tanggunganmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis selanjutnya yaitu hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. An Abdillah bin Amr bin al-Asi radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul wasrab walbas wa tasaddaq fi ghairi sarafin wala mahilah. Rawahu Ibnu Dawud. Abdullah bin Amr bin As'ar berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahkanlah tanpa berlebihan dan sikap sombong. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Kandungan surat Al-Furqan ayat 63. A. Menurut Allah, orang-orang beriman yang memiliki sifat tawadhu akan memperoleh gelar Ibadur Rahman, yaitu hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan rahmat paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. B. Ibadur Rahman itu adalah mereka yang berjalan di muka bumi ini dalam keadaan tawadhu, dalam keadaan tunduk, dalam keadaan merasa bahwa dirinya adalah makhluk yang sangat kecil. Kemudian kandungan surat Al-Isra ayat 27. Yang pertama, Allah mengingatkan bahwa betapa buruknya sifat orang yang boros, mereka dikatakan sebagai saudaranya setan. Kandungan yang kedua yaitu larangan untuk berlaku boros.
dalam membelanjakan hartanya atau menghambur-hamburkan hartanya. Kandungan yang ketiga dari surat Al-Isra ayat 27, yaitu perbuatan boros adalah sifat setan yang harus ditinggalkan karena setan itu adalah makhluk yang selalu engkar kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya, orang yang boros bermakna orang yang membelanjakan hartanya untuk hal yang tidak bermanfaat. Yang keempat, ada sebuah hadis yang terkait dengan perbuatan mubadzir, yakni yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Dia berkata bahwa Rasulullah telah melintas di tempat Sa'ad yang sedang mengambil wudhu. Kemudian Rasulullah menegur Sa'ad karena begitu boros. Bahkan di dalam wudhu juga terdapat boros atau mubadzir. Kalau air yang kita gunakan lebih dari yang seharusnya. Kemudian kandungan hadis riwayat Muslim tentang perilaku rendah hati. Yang pertama, orang yang memiliki sikap tawadhu akan menyadari bahwa semua kenikmatan yang didapatnya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kandungan yang kedua, orang yang memiliki sikap tawadhu akan tetap rendah hati dan selalu menjaga hati dan niat segala amal salehnya dari segala sesuatu selain Allah. Kandungan hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan Baihaqi tentang perilaku hemat dan hidup sederhana. Yang pertama, Islam membenci hidup boros. Sebaliknya, Islam menganjurkan bahkan memerintahkan manusia untuk hidup hemat. Kandungan yang kedua, Allah juga tidak suka manusia bersifat kikir, yaitu perilaku manusia yang terlalu hemat. Mereka yang terlalu hemat tidak mau mengeluarkan hartanya untuk kepentingan dirinya sendiri, apalagi untuk kepentingan orang lain. Kandungan yang ketiga yaitu Nabi Muhammad SAW menyukai kehidupan yang sederhana. Beliau menikmati kesenangan hidup tanpa bermewah-mewah dan berlebihan, dan hanya memiliki seekor unta atau seekor kuda untuk tunggangan. Kandungan hadis yang keempat yaitu Nabi Muhammad SAW hidup dalam kesederhanaan dan selalu menganjurkan kaum muslim untuk hidup sederhana dan menjauhi pemborosan. Nah, sekarang perilaku hidup rendah hati, hemat, dan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Rendah hati adalah sikap merendahkan diri di hadapan Allah dan sopan santun terhadap sesama. Orang yang memiliki sikap rendah hati dan tidak akan meremehkan orang lain dan tidak akan bersikap sombong, walaupun dirinya orang yang mampu dan kuat. Orang yang rendah hati rajin beribadah kepada Allah. Kemudian bentuk-bentuk tawaduk, yaitu yang pertama, sikap tawaduk merupakan lawan dari sikap takabur atau sombong. Berarti, tawaduk tidak menganggap dirinya lebih dari orang lain dan meremehkan mereka. Sikap tawaduk akan rendah hati tidak akan menjadikan seseorang hina, tetapi sebaliknya akan membuat diri orang tersebut dihormati dan dihargai orang lain. Bahkan lebih dari itu, Allah akan mengangkat derajat orang yang bersikap rendah hati. Orang-orang yang bersikap tawaduk dikelompokkan ke dalam orang-orang yang mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bentuk sikap tawaduk di antaranya tidak menonjolkan diri dari orang-orang yang statusnya sama. Yang kedua, berdiri dari tempat duduk dalam satu majelis untuk menyambut kedatangan orang yang lebih mulia dan lebih berilmu dari dirinya serta mengantarkan sampai ke pintu keluar jika yang bersangkutan meninggalkan majelis. Yang ketiga, bergaul dengan orang awam dengan ramah dan tidak memandang dirinya lebih dari mereka. Yang keempat, bersedia mengunjungi orang lain sekalipun lebih rendah status sosialnya. 5. Bersedia duduk bersama dengan fakir miskin, orang-orang cacat, dan kaum du'afa lainnya serta menghadiri undangan mereka. 6. Tidak makan, minum, berpakaian berlebihan yang menunjukkan kemegahan dan kesombongan. Hidup hemat atau sederhana adalah
Sikap hidup yang mengandalkan diri sendiri untuk mencukupkan kebutuhannya, sehingga tidak boros dan tidak kikir. Hidup hemat adalah sifat yang baik diwariskan dalam akhlak Islam dan sangat baik diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hemat adalah apabila kita membelanjakan harta secara tidak berlebihan, melakukan penghematan pengeluaran, dan menabung untuk masa-masa yang sulit. Hemat adalah fondasi dari segala macam keberhasilan hidup. Orang yang menerapkan prinsip hidup sederhana, hemat, dan menabung akan meraih kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat. Berikut beberapa cara agar kita dapat menggapai keduanya. Yang pertama yaitu menabung, kedua hidup apa adanya, dan yang ketiga yaitu bersedekah. Demikian materi kali ini tentang perilaku hidup rendah hati, hemat, dan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.